Kisahku dimulai. Cerita yang aku alami ini adalah merupakan kesalahanku yang tak bisa menghalangi keinginanku yang begitu besar untuk mendapatkan itu. Perkenalkan, nama aku Rati dan berusia 35 tahun. Aku adalah seorang guru yang disukai oleh para murid di desa terpencil. Awalnya tentu saja aku berusaha menolak tugas itu, karena dengan aku bertugas ke desa itu, tentunya aku harus tinggal berjauhan dengan suamiku dan anakku yang masih sekolah. Dan juga tentu saja desa tersebut jauh untuk pergi kemana-mana, karena desanya berada di pedalaman. Akan tetapi, karena perintah dari dinas yang tetap mengharuskan aku menerima tugas itu. Singkat cerita, aku pun resmi bertugas di desa terpencil tersebut, dan aku mendapatkan tempat tinggal di rumah seorang kepala desa yang bernama Pak Dani. Usia waktu itu sekitar 55 tahun. Setelah aku berada di desa itu, barulah aku bisa merasakan nikmatnya hidup pedesaan. Menurutku, karena baru kali ini aku merasa hidup di desa. Contoh, setiap bangun pagi, aku bisa menghirup udara yang masih segar. Karena di desa itu masih banyak pepohonan di sekitar tempat tinggal Pak Dani. Kesibukan warga desa juga masih sangat terasa tidak jauh-jauh. Pak Dani setiap hari, setiap pagi dengan rajin yang mengurus dan memberi makan kuda kesayangannya. Pernah suatu kali secara tidak sengaja, aku melihat sesuatu yang luar biasa dari kuda Pak Dani. Secara langsung ternyata pada saat itu aku melihat, perasaanku pun berdesir karena apa yang aku lihat itu sama persis dengan apa yang dimiliki suamiku. Akan tetapi jelas saja yang ada pada suamiku itu tidak ada bandingnya sama sekali. Suatu pagi aku bersiap-siap untuk pergi mengajar. Saat sudah selesai aku berniat hendak mengikat rambutku. Namun aku baru ingat kalau aku melupakan ikat rambutku di kamar mandi. Segera saja aku menuju kembali ke kamar mandi itu untuk mengambilnya. Dan saat itu aku mendengar ada orang yang sedang mandi, padahal setahuku istri Pak Dani baru saja pergi belanja. Karena penasaran, aku pun mencoba melihat melalui celah-celah pintunya. Pada saat aku berhasil melihat ke dalam, ternyata itu adalah Pak Dani. Aku pun sempat terkejut pada saat melihat, karena meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, Pak Dani masih menyimpan pesona yang luar biasa. Bahkan pada saat itu aku melihatnya dalam kondisi seperti aku yakin suamiku pasti kalah jika dibandingkan dengannya. Sebenarnya aku ini termasuk orang yang doyan akan demikian. Sehingga selama ini suamiku bahkan sampai kelelahan menghadapiku. Pernah juga pada suatu kali, aku membayangkan Pak Dani pada saat aku sedang melakukan sebuah ritual untuk menurunkan tensi keinginanku yang sudah naik karena aku sedang berjauhan dengan suamiku. Semakin hari, aku semakin sering terbayang-bayang pada Pak Dani yang mempunyai perabotan yang sangat aku idam-idamkan itu. Setiap kali aku bertemu dengannya, pasti yang terpikirkan dan selalu aku lirik adalah perabotannya itu. Setelah beberapa lama tinggal di rumahnya, aku semakin akrab dengannya. Akrab dalam artian tidak canggung ketika bertingkah dalam beberapa hal. Aku juga sudah menganggapnya seperti bagian dari keluarga sendiri. Apalagi selama aku tinggal di rumahnya, itu beliau tidak pernah berlaku tidak sopan padaku. Aku tahu jika cara berbusanaku itu sebenarnya akan banyak mengundang seseorang pria untuk bertindak kurang baik. Sehingga aku jadi semakin penasaran.
apakah Pak Dani itu sudah tidak ada ketertarikan dengan seorang wanita secantik aku? Apakah sebegitu setianya dia pada istrinya? Hal itu malah semakin membuatku sering berfantasi. Bagaimana senangnya aku jika diberikan siraman rohani olehnya. Suatu hari, istri Pak Rusli sedang ada kegiatan di luar rumah. Ketika sudah memasak, aku memanggil Pak Dani untuk menawarkan masakan. Aku pun pergi ke kamarnya. Sesampainya di depan kamarnya, aku memanggil Pak Rusli, tetapi dia tidak juga menanggapi panggilanku. Akhirnya, dengan memberanikan diri, aku pun mencoba untuk membuka pintunya. Sedikit lagi, pada kesempatan itu dari celah pintu yang kubuka, aku mendapati yang seperti sebelumnya dan yang tentu saja membuatku kaget dan terkagum-kagum. Aku sempat tertegun karena bisa melihatnya dengan begitu dekat dan sangat jelas berulang kali aku menelan ludah sendiri. Hari-hari berikutnya, aku pun semakin sulit untuk bisa menjauhkan bayangan Pak Dani. Aku sudah seperti sedang kena pelet. Saat aku juga takut kalau semakin lama aku akan semakin tidak bisa membendung perasaan ini. Aku berpikir semua itu pasti tidak akan mungkin bisa terwujudkan. Karena Pak Dani adalah seorang kepala desa yang setia menurutku. Bagaimana mungkin aku bisa mewujudkan keinginanku itu selama aku tinggal di rumahnya? Ia juga seperti tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikannya padaku. Akan tetapi istilah diam itu adalah emas. Memang benar, karena ternyata diamnya Pak Dani itu adalah cara untuk menghindarkan dirinya yang akan nekat meminta sesuatu padaku. Padahal itu sebenarnya adalah keinginan yang juga aku pendam. Karena pada akhirnya kesempatan itu ternyata perlahan tapi pasti mulai memberi ruang, aku tiba-tiba tidak enak badan, seperti kelelahan. Sehingga aku pun memutuskan untuk istirahat saja di tempat kamar hari itu. Setahuku, istri Pak Dani sedang ada acara PKK. Pada siang harinya, tiba-tiba saja Pak Dani datang ke kamarku dan bertanya, "Mbak ingin makan, biar Bapak ambilkan." Tidak usah jawabku. "Bahkan belum makan sejak pagi," ucap Pak Dani. "Duh, saya jadi merepotkan Bapak," ini ucapku. Malu-malu. "Nggak apa-apa, soalnya istri Bapak kan juga lagi ada kegiatan. Jadi biarkan Bapak saja yang membantu Mbak Ratih." Lanjut Pak Dani. "Saat itu keadaanku benar-benar lemah dan letih, mau tidak mau aku pun mengiyakan saja tawaran itu. Mau tidak mau. Ternyata Pak Dani sudah datang ke kamar dengan membawa sepiring makanan dan segelas air minum. Selanjutnya makanan itu diletakkan di samping tempat tidurku. Dan ia hendak membantuku untuk menegakkan badan agar leluasa. Untuk makan, aku sungguh kaget pada saat mendengar tawarannya itu. Aku pun langsung menolaknya. "Saya bisa sendiri, Pak," sahutku. "Keadaan Mbak Rati lagi kurang sehat dan juga sangat lemah. Jadi tidak usah malu-malu begitu," ucap Pak Dani. Aku pun akhirnya hanya terdiam mendengar ucapan dan perasaan terharu juga saat mendengar ucapan itu. Aku pun disuapin olehnya. Alangkah senangnya hatiku. Pak Dani menyuapiku. Aku bisa memergoki kalau Pak Dani memandangi sesuatu yang ada padaku. Yang mana itu adalah merupakan salah satu daya tarik yang aku miliki. Sepertinya Pak Dani sedang ingin sesuatu dan entahlah kenapa tiba-tiba saja aku pun jadi deg-degan. Untuk menenangkan perasaanku, aku berusaha mengambil air minum yang ada di atas meja. Alangkah senangnya hatiku saat itu karena Pak Dani menyuapiku makan.
Saat itulah aku melihat Pak Rusli tiba-tiba meletakkan piring yang digunakan untuk tempat makanku. Tiba-tiba saja sesuatu yang aku dambakan pun terjadi, karena tiba-tiba saja Pak Dani sudah berusaha untuk memulainya. Aku yang memang sering mengharapkan hal itu pun hanya bisa terdiam untuk beberapa saat. Karena tidak ada tanda-tanda penolakan dariku, Pak Dani semakin memberanikan dirinya. Entah dari mana datangnya kekuatanku. Pada saat itu, karena aku yang sebelumnya pusing karena gak enak badan, tiba-tiba saja begitu bersemangatnya. Hari itu pun aku benar-benar tidak menyangka sama sekali kalau Pak Dani akan memberikan apa yang selama ini begitu aku idam-idamkan. Pada saat aku sudah mendapatkannya, untuk pertama kali, kami pun beristirahat sebentar. Namun setelah istirahat sejenak, kami berdua pun melanjutkannya kembali dengan tetap penuh semangat. Yang tinggal apa yang aku dambakan akhirnya terwujud juga. Apa yang aku terima dari Pak Dani itu 5 kali lebih baik dari apa yang biasanya aku terima dari suamiku. Makasih ya Mbak Ratih, ucap Pak Dani yang hendak akan pergi meninggalkanku. Saya juga berterima kasih Pak, karena berkat Bapak yang berikan saya jadi segar bugar kembali, senyum-senyum senang. Nah, selanjutnya Pak Dani dan juga Bu Ratih hampir setiap hari bercocok tanam di rumahnya. Mencuri-curi kesempatan kalau istrinya tidak ada di rumah. Nah, itulah dia ceritaku. Dan kami pun pamit. Sekian dan terima kasih.